Lagi makan, sorry. Boleh nggak ganggu sedikit aja? 5 menit aja. Ini kayaknya suami istri kan? Bener nggak? Iya. Apa saya salah nih? Bener. Ini dan ini anak? Ya, oh. Boleh tahu nggak, walaupun kita baru kenal nih ya kan, berapa second, sudah menikah berapa lama Mas? 4 tahun. Udah 4 tahun, lumayan lah ya. Mas, pernah denger nggak artikel yang atau sama Mbak yang lagi rame akhir-akhir ini kalau ada pasangan yang foto prewedding akhirnya menimbulkan kebakaran yang sangat masif di daerah Bromo? Iya, lagi viral. Menurut Mas dan Mbak gimana? Mbak dulu deh. Menurut Mbak gimana? Fatal sih itu. Fatal ya? Iya. Kenapa fatalnya Mbak? Ya dapat dosa lingkungan. Terus jadinya yang mau ke sana terganggu kan. Bener. Kalau menurut Mas gimana Mas? Ya, konsepnya kita lihat kalau pakai api gitu merugikan sih ya, dan lagi juga sekarang kan bisa pakai, kalau harus flare nggak perlu dinyalakan, sekarang ada digital konsep, udah jadi tinggal diedit aja seperti itu. Nih. Nggak perlu sampai, apalagi di sana timnya itu banyak tapi nggak ada yang bertanggung jawab gitu ketika api nyala. Nih, ya. Penting nggak sih sebetulnya prewed itu menurut Mas dan Mbak kalau kita hadir ke kondangan dilihat atau enggak prewedding itu? Sekilas aja sih. Kalau menurut Mas gimana Mas? Prewedding itu seberapa pentingnya sih di porsi saat pasangan itu mau menikah gitu? Nomor urut sekian sih ya, yang penting kan sakralnya nantinya setelah kita sahnya di sana. Ya kan? Ya. Kalau Mas kalau hadir ke kondangan memperhatikan nggak? Perhatiin ya. Oh ini termasuk yang merangkum. Kalau gue sih jujur enggak ya. Mau lu di Paris kek, mau di mana kek, kayak gitu. Makanannya. Kalau dari kasus yang sudah terjadi di Bromo, menurut Mas dan Mbak yang salah siapa? Yang perlu mempertanggungjawabkan ini siapa? Yang punya konsep. Yang punya konsep. Kalau yang ikut konsep tapi pasangannya juga meng-approve, menurut Mas gimana? Tetap lah harus diperiksa juga itu. Berarti mereka harusnya juga diproses hukum ya? Orang kita ya. Udah merugikan dari situ, Benar. dampaknya makin Benar. luas, satu gunung gitu. Benar. Dan akhirnya lokasi itu akhirnya ditutup sekarang. Jadi akhirnya mematikan semua, bahkan mungkin mata pencarian orang yang bergantung pada si lokasi tempat wisata Bromo itu. Oke kalau gitu, maaf mengganggu Mas, sampai diinin nasi gorengnya. Terima kasih banyak Mbak, makasih ya. Iya. Halo, selamat sore. Boleh kenalan nggak? Saya John, ini istrinya Mas? Atau siapanya? Mantan ya? Mantan pacar, apa kabar? Ini kok ada penonton bayarannya Mas? Iya. Mas, aku mau nanya dulu waktu pas merit sama mbaknya, melakukan prewedding juga nggak? Foto prewed? Iya. Iya, sudah zamannya foto prewed ya? Iya. Sudah bikin foto prewed juga? Duh, gimana Mbak? Apa jangan-jangan Masnya bikin sama yang lain? Mas, sama Mbak, denger nggak? Terakhir ada berita viral, gara-gara sesi foto prewedding pasangan, terus mengakibatkan kebakaran hutan di daerah Bromo. Nah, menurut Mbak, Mas gimana kejadian kayak gitu? Gara-gara prewedding loh nih. Kesel aja sih ya. Keselnya kenapa Mas? Ya maksudnya Emang situ penjaga Bromo, kok situ kesel? saya ikut sedih. Oh Bapak lo yang nanyain. iya. Ya. Keselnya kenapa Mas? Sedih ya? Bisa ditanggulangi lah istilahnya. Maksudnya nggak. Bisa dicegah ya maksudnya. Oh, menurut Mbak gimana Mbak? Menurut Mbak, kalau prewedding sampai bikin kebakaran di Bromo itu menurut Mbak gimana? Ya bertanggung jawab aja buat semua yang dilakuin. Oh, yang harus bertanggung jawab kalau kejadiannya kayak gini menurut Mas yang paling harus bertanggung jawab siapa ya? Yang punya niatan siapa yang bawa flare di sini apply izinnya, dia ini nggak kasih tahu kalau di bawa flare nggak. Oh, iya. Ya udah, terima kasih banyak Mas. Semoga sampai 15 tahun pernikahan, 20 tahun, 30 sampai seumur hidup. Amin. Mau nambah lagi kira-kira? Nambah apa? Itu udah 3 kan? Nambah apa Siapa dulu? tahu ada Nambah anak rencana. apa nambah apa dulu nih? Itu yang 3, yang 3. Tiga, kita punya apa lagi yang tiga? Kenapa gua saya kayak merasa diteror ya? Rasanya kurang pas nih pemirsa kalau komentar cuma datang dari pasangan-pasangan aja. Mau tahu komentar dari sisi fotografer juga? Nih,
Ada yang sampai goleran begini nggak mungkin ini kalau bukan fotografer. Kita colek ya. Selamat siang. Baik. Saya John. Ya, saya Sean. Oke. Sean. Bukan. Are you Indonesian? Not Indonesian. Saya Malaysia. Oh, orang Malaysia. Oke, baik. Are you photographer? Iya. Fotografer. Iya. Betul lagi foto-foto dan memang di Malaysia you work as a photographer. Yes. Misal saya, I work as a photographer. Saya nggak tahu apakah fotografer dari Malaysia ini tahu atau tidak. So, lately ada berita yang lagi viral banget di Indonesia tentang sesi pre-wedding of a couple di Bromo area dan akhirnya dengan mereka pasang flare dan akhirnya mengakibatkan kebakaran yang sangat masif dan akhirnya lokasi itu ditutup sekarang. Have you heard that news? The Teletubbies. Ya benar. Oh, berarti dia dengar juga, pemirsa. Nah, what do you think about the news? As a photographer, Ya. ataupun sebagai seorang manusia ya, tidak perlu kamu fotografer atau memang pasangan suami isteri, kita harus menyayangi, menyayangi kita punya sekitar. Memang kita mau gambar kita cantik, tapi pada masa sama harus kita lindungi alam kita karena ia pun sama seperti kita. Ya. Gambar harus cantik, tapi keselamatan kita jaga. Itu sangat penting. Ya. Dan harusnya pasangan berbincang sama fotografer, pastikan semuanya selamat walaupun ingin cantik. Itu yang pasti, itu yang penting. So, who do you think we should blame for about this? Ya, Semuanya. photographer included. Bersama pengantin. Karena ia adalah teamwork. Oke. Harusnya berbincang sama-sama. How if Ya. kalau misalnya the couple comes from maksudnya comes with the concept and you don't agree, you disagree about the concept. Professionally, I will say, okay, ini nggak bagus, ini nggak cantik. Saya harus ingat kenapa nggak bagus. Kalau ia masih berdegil, sanggup terima yang nggak. Apa ya berdegil ya? Oh, stubborn, keras kepala. Keras kepala. Maaf ya. Dablek gitu ya. Berdegil itu kayak lokasi di Bali ya menurut saya ya. Betul. Keras kepalanya nggak mau, tapi kita harus bagi tahu kenapa nggak bagus. Asalkan kita sudah beritahu, dia masih mau buat, kita ikut rutin. Betul ya. Saya setuju nih yang ini. Ya berarti menurut in your opinion semuanya harus responsible on this issue kan? Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih, thank you so much for the opinion. Success for you. Yes, thank you. Enjoy your time in Indonesia. Oke, kayak gini nih wedding dream-nya harusnya kayak gini nih pemirsa nih. Tapi sebetulnya mau konsep pre-wedding apa aja itu boleh. Mau beda banget, mau fantastis, spektakuler boleh. Asal pertimbangkan resikonya dan siap menanggung konsekuensinya gitu loh pemirsa. Semoga kebakaran yang terjadi di Bromo tidak terulang kembali. Saya John Martin pamit dulu, asal usulnya kembali lagi nanti ya. Dadah! Makasih ya John, segala insight-insightnya. Aku malah jadi penasaran, kira-kira nanti kalau misalnya John menikah, tema pre-wednya apa? Karena pastinya dari momentum ini kita bisa belajar banyak loh. Yang pertama, bahwa setiap tanduk ataupun rencana kita gitu ya, mau bikin konsep apa, boleh banget asal untuk konsepnya, untuk equipmentnya harus yang aman. Karena kita lihat ya, Bukit Teletubbies dan beberapa titik di Bromo itu kan jadi kebakaran gara-gara flare. Sangat kita sayangkan tentu saja kejadian yang satu ini pemirsa ya. Jadi apapun yang akan kita lakukan bukan hanya pre-wedding, sebenarnya kita sudah tahu resiko apa yang bisa ditimbulkan. Jadi manajemen resikonya juga harus benar-benar dipikirkan. Apalagi sebenarnya sekarang di zaman yang sudah begitu maju di era digital, bisa juga menggunakan AI, Artificial Intelligence misalnya untuk pengambilan gambar flare. Ini adalah ide yang banyak akhirnya digelontorkan di media sosial ketika sayangnya flare yang berakibat fatal yang ternyata sampai dengan kemarin masih ada satu titik api yang menyala, bahkan sudah merebet ke Kabupaten Malang. Walaupun kabarnya bahwa sudah ada satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, manajer dari IO tersebut pemirsa, dengan pidananya kabarnya ancaman 5 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Tapi kalau menurut BNPB menyatakan bahwa denda 1,5 miliar rupiah ini masih dirasa kurang karena untuk waterbombing sendiri ini dibutuhkan 200 juta rupiah untuk 1 jamnya. Kira-kira seperti apa kerugiannya kita bisa membayangkan ya. Tapi pastinya ini menjadi momen yang awakening banget untuk setiap orang yang mungkin ingin mengabadikan keindahan dari Bromo atau tempat wisata lainnya. Dan itu dia tadi pemirsa asal usil yang bakal jumpa kita di siang hari ini bersama dengan kami berdua. Saya Maria Christy. Saya Randy Bram, kami berdua live di Studio 12 Insert Trans TV sudah siap untuk memberikan informasi selebriti dari dalam negeri dan juga mancanegara. Dan berikutnya kali ini kita punya deretan selebriti yang sekarang bergelimang dengan harta. From zero to hero. Karena pada awalnya mereka hampir tidak memiliki apa-apa.
Dan kalau misalnya kita lihat ya, yang pertama ada Natasha Wilona, di mana dalam beberapa kesempatan dia sempat memberitahukan gitu bahwa dulu pada saat kecil itu benar-benar sempat tinggal yang namanya di rumah kayu dan harus bergantung pada saudara. Tapi lihat sekarang bagaimana dia sukses menjadi seorang selebriti dan juga seorang entrepreneur. Termasuk anak pertama di keluarga Gian Halilintar, ada Atta Halilintar yang siapa sangka dulu ketika tinggal di Malaysia ia pernah berjualan SIM card berkeliling daerah di Malaysia. Kita akan lihat informasi selengkapnya, tetap bersama kami tentunya hanya di Insert.